Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dinaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alil al-dhahar wa ashabil akhyar adadani amin lafdali. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang lancar, rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang saleh, amin ya rabbal alamin. Telah kita ketahui bahwasanya pengumuman dari KPU bahwasanya pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini mendapatkan suara yang tinggi. Itu artinya bahwasanya Prabowo dan Gibran menang dalam pemilihan Pilpres di tahun 2024. Nah, kita tahu bahwasanya di balik dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran ada tokoh yang sudah familiar, yang sudah kita tahu, yang ini sangat berperan penting dalam pemenangan dari Prabowo Gibran. Tidak lain yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Jadi tokoh yang dibalik kemenangan dari Prabowo Subianto dan Gibran ini juga ada peran dari Habib Lutfi bin Yahya. Maka di sini akan kita akan kita bongkar bersama siapa sebenarnya Habib Lutfi bin Yahya, kemudian apa yang menjadi agenda Habib Lutfi bin Yahya setelah kemenangan dari pasangan kubu Prabowo Gibran. Nah, kita sudah tahu bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya ini sangat kontroversi di akhir-akhir ini, ya, sikapnya yang sangat kontroversial sekali, sehingga banyak pihak yang sangat menentang apa yang beliau lakukan, walaupun selama ini beliau ini lebih banyak untuk diam. Nah, kita tidak tahu mengapa Habib Lutfi bin Yahya ini tidak klarifikasi, ya, tidak mau komentar banyak di kesempatan secara terbuka atau secara langsung, walaupun banyak yang melakukan semacam ingin penjelasan dari Habib Lutfi bin Yahya. Tapi selama ini Habib Lutfi bin Yahya ini lebih banyak untuk diam. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kita semuanya, mengapa Habib Lutfi bin Yahya ini diam, sedangkan banyak yang protes tentang sikap yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan ini juga kita tahu ada agenda semacam istilah yaitu petanesia. Apa itu dibalik dari agenda petanesia yang harus kita ketahui. Nah, maka di sini kita perlu hati-hati, perlu waspada, harus benar-benar mengetahui bagaimana sepak terjang dari Habib Lutfi bin Yahya, sehingga kita faham nanti bagaimana langkah yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Apalagi jelas bahwasanya pasangan Prabowo Gibran ini dianggap telah memenangi sebuah kompetisi, yaitu memenangi pertarungan, yaitu berkompetisi dalam Pilpres, sehingga dianggap peran Habib Lutfi bin Yahya ini sangat penting, sangat dominan dari pasangan Prabowo dan Gibran. Untuk itu, maka kita harus tahu bagaimana agenda atau misi kedepannya yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, sehingga kita nanti bisa lebih waspada, bisa lebih berhati-hati, jangan sampai apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini kita tidak
tidak mengetahuinya. Apalagi kita selaku anak bangsa yang sangat mencintai Indonesia, mencintai NKRI, mencintai keutuhan bangsa, jangan sampai nanti kita terpecah belah, jangan sampai kita nanti kebinekaan kita menjadi kacau, menjadi rusak. Untuk itu maka tokoh ini harus kita waspadai bagaimana nanti yang akan dilakukan. Tentunya kita selaku orang Indonesia, orang Nusantara harus benar-benar paham sehingga jangan sampai nanti kondisi Indonesia, kondisi bangsa kita semakin terpuruk, semakin kacau, semakin mengalami kemunduran. Ya, apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini sudah kita ketahui bersama sejak jauh-jauh hari, sejak kemarin-kemarin banyak tokoh-tokoh, banyak ulama, banyak para kiai Gus ini yang juga melakukan protes kepada Habib Lutfi bin Yahya. Pada intinya adalah minta klarifikasi, minta penjelasannya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya diniatkan atau dimaksudkan oleh Habib Lutfi bin Yahya yang selama ini beliau lakukan. Apalagi banyak tokoh yang mengetahui di sana sini ditemukan banyak sekali macam makam-makam palsu ya, makam-makam palsu, makam-makam habaib yang ini ada kaitannya dengan sepak terjang dari Habib Lutfi bin Yahya. Nah ini yang banyak kemudian pihak mengatakan ini dugaan bahwasanya jangan-jangan nanti akan merebut Indonesia, akan merubah sejarah Indonesia, akan merubah bagaimana alur keislaman yang ada di Indonesia. Ya, jejak-jejak budaya, jejak-jejak sejarah, ya jejak-jejak peradaban Nusantara ini suatu saat bisa musnah, bisa hilang, bisa disingkirkan atau bahkan bisa dihapus atau diubah narasi sejarahnya sehingga apa yang itu nanti dicita-citakan atau diagendakan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Maka di sini saya akan menyampaikan pendapat saya berkaitan dengan Habib Lutfi bin Yahya yang selama ini kontroversial, yang selama ini mengundang banyak sekali tanda tanya. Ada apa dengan Habib Lutfi bin Yahya? Bahkan rela kemudian menjadi tim pemenangan dari pasangan kubu Prabowo Gibran. Padahal jelas-jelas ini Habib Lutfi bin Yahya ini adalah seorang ulama habaib yang dianggap memiliki kedudukan yang istimewa, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam garis keturunan atau nasab. Ya, seorang ulama ada nasab yang dianggap keturunan dari Rasulullah SAW, walaupun ada banyak pihak yang mempertanyakannya. Tapi kenapa kemudian rela untuk menjadi tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran? Nah, ini penjelasan saya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya hendaknya kita untuk berbaik sangka. Hendaknya jangan sampai kita mendahulukan berburuk sangka karena ini bisa bahaya. Apalagi kalau jelas-jelas ini salah, maka kita mengandung dosa, maka kita akan mendapatkan dosa. Maka yang lebih utamanya adalah kita dahulukan yaitu berprasangka baik sebelum benar-benar jelas apa yang terjadi, sebelum benar-benar itu tidak diragukan lagi sebuah fakta yang memang itu terjadi. Barulah kita kemudian bisa atau berani memvonis seseorang. Nah, maka di sini saya cukup berbaik sangka saja. Mungkin ada banyak teman-teman sahabat semuanya yang memiliki pandangan lain, yang monggo saja berkaitan tentang Habib Lutfi bin Yahya, karena setiap orang sah-sah saja, boleh-boleh saja untuk berpandangan apa yang dia yakini. Ini kebebasan untuk bagaimana kita menentukan sikap, apakah kemudian melakukan antipati dengan Habib Lutfi bin Yahya, atau tetap sepakat, atau tetap hormat dan berbaik sangka dengan apa yang beliau lakukan. Ya, ada kemudian yang menggugat bahwasanya Habib Lutfi ini bukan ulama, hanya seorang, dia hanya penceramah yang modal untuk berani ceramah, kemudian tidak memiliki bekal ilmu yang cukup sehingga tidak layak untuk
katakan sebagai ulama, ya monggo saja, itu setiap orang punya hak untuk memberikan penilaian masing-masing. Maka saya tetap mengedepankan prasangka baik karena belum jelas-jelas nampak bukti yang nyata bahwasanya Habib Lutfi ini bersalah. Belum ada pihak, belum ada tokoh yang benar-benar berani untuk menjelaskan secara gamblang, lugas, atau mengangkat ke ranah hukum tentang sikap yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Maka yang diutamakan adalah berbaik sangka. Maka kita tahu bahwasanya sepak terjang dari Habib Lutfi bin Yahya ini, beliau senantiasa bagaimana kita antar anak bangsa, antar komponen masyarakat untuk bisa bersatu. Beliau senantiasa mengulang-ulang ceramah beliau bagaimana kita pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai Indonesia pecah, jangan sampai Indonesia dikacaukan atau dirusakkan oleh bangsa asing. Saat ini banyak sekali bangsa asing, berbagai macam upaya, berbagai macam ideologi yang tujuannya adalah bagaimana Indonesia bubar, bagaimana Indonesia hancur. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Beliau senantiasa mengulang-ulang tentang semangat nasionalisme, tentang semangat bagaimana kita mencintai budaya kita, mencintai budaya Indonesia, budaya Nusantara yang sangat luar biasa, yang itu harus kita syukuri, harus kita jaga. Jangan sampai rumah kita ini hancur, jangan sampai rumah kita ini porak-poranda dengan pihak-pihak yang ingin bagaimana kita terpecah belah, bagaimana kita bisa saling bermusuhan. Jangankan kepada sesama umat muslim, Habib Lutfi bin Yahya ini juga memuliakan atau menghormati, sangat begitu toleran kepada non-muslim, sehingga beliau ini dianggap memiliki peran besar bagaimana kondisi keislaman yang ada di Indonesia, bagaimana kultur budaya antara Islam dan budaya Nusantara ini bisa berpadu dengan selaras, dengan harmoni, dengan syarat bahwasanya budaya-budaya yang ada di Nusantara ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dalam ceramahnya beliau senantiasa menekankan tentang pentingnya bukan sekedar ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah. Bagaimana kita saling mencintai di antara anak bangsa. Jangan sampai kemudian gelut atau bermusuhan, atau kita bertengkar antara ulama dengan habaib. Jangan lagi kita membahas tentang sesuatu yang itu tidak begitu penting, mengulas-ulas tentang nasab habaib yang sampai ini belum ada jelunturungannya, belum ada penyelesaiannya. Apakah perlu dites DNA atau tidak? Apakah tes DNA ini akurat atau tidak? Nah, apakah Mbak Alawi ini apakah keturunan Rasulullah atau tidak? Nah, ini terus-menerus diulang-ulang dan tidak ada habisnya sampai sekarang. Isu ini atau polemik tentang nasab ini belum berakhir dan entah kapan akan berakhir. Harapan kita tentunya bagaimana ini bisa berakhir, dan kita tahu para habaib ini walaupun ada 1-2 oknum yang begitu bangga dengan gelarnya, kemudian merendahkan bangsa pribumi. Nah, ini tentunya bermacam-macam habaib, karena tidak semuanya habaib ini buruk. Yang kita muliakan adalah habaib yang memiliki akhlak perangai yang baik, yang santun, yang itulah kita jadikan sebagai teladan. Sedangkan habaib yang urakan, habaib yang suka memprovokasi, suka mencela, menghina, terutama masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara, maka itu tidak layak untuk kita jadikan sebagai contoh. Maka itu yang perlu kita buang sikapnya, keburukannya. Maka tetaplah kita memandang mana di antara habaib yang memiliki akhlak yang mulia, itulah yang juga kita muliakan. Kalau habaib akhlaknya buruk, nggak usah kita cela, biarkanlah kita abaikan saja. Ya. Nah, itu saya berbicara tentang bagaimana sepak terbang dari Habib Lutfi bin Yahya. Tentunya beliau ingin menghendaki agar kita sama anak bangsa jangan sampai kita bermusuhan, berpecah belah. Tentunya pihak asing yang akan senang kalau kita berpecah belah. Mari kita akhiri tentang isu politik akhir-akhir ini. Kita merajut kembali persatuan anak bangsa yang selama ini sudah
terputus, sudah sangat ruwet sekali, bahkan saling bermusuhan satu sama lain, saling menghina, saling mencaci maki, saling menghujat dan sebagainya. Maka jangan lagi ada yang semacam itu. Kita tutup semua segala kejahatan, segala keburukan. Kita maafkan saudara-saudara kita yang memiliki pandangan politik. Di antara kita semuanya hendaknya untuk saling memaafkan, ya, saling menasihati. Jangan sampai hanya gara-gara pilpres ini mengacaukan persatuan di antara kita semuanya. Ya, kepentingan bangsa, kepentingan nasionalisme, kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan bagaimana persatuan itu harus tetap kita kokohkan. Jangan sampai hancur, jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai nanti akhirnya kita menyesal jika Indonesia sudah hancur, sudah porak-poranda. Marilah kita jaga negeri kita, negeri yang sangat kita cintai ini, negeri yang masyarakatnya berbineka, kemudian buminya, tanahnya yang begitu subur untuk kita syukuri, senantiasa kita rawat sampai kemudian anak-anak cucu kita juga akan merasakannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim, menjaga persatuan di antara kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Salam Indonesia Raya, salam NKRI, Indonesia Jaya, NKRI harga mati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.